Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap semangat dan sehat selalu dan tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, hari ini kita akan mempelajari khalifah-khalifah yang pernah menjabat pada dinasti Umayyah di Damaskus dan siapa saja di antara khalifah tersebut yang meraih kesuksesan sebagai seorang khalifah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis khalifah-khalifah yang sukses pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, baiklah dan semua, kita awali materi kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah dan semua, materi kita yang pertama tentang khalifah-khalifah yang pernah menjabat pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Jadi dinasti Umayyah di Damaskus ini berlangsung kurang lebih 90 tahun. Nah, selama 90 tahun tersebut Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Siapa saja 14 orang tersebut? Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Nah, jadi dari 14 orang khalifah ini tidak semuanya mencapai kesuksesan, hanya ada 4 orang yang mencapai kesuksesan. Di antaranya yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua adalah Marwan bin Hakam, yang ketiga adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, terakhir adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, apa saja sih kebijakan 4 orang khalifah ini sehingga mereka mencapai kesuksesan? Baiklah, yang pertama adalah tentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini lahir pada 15 tahun sebelum Hijriah. Artinya sebelum kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, dan masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Ia menjadi sahabat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, dulu Muawiyah ini termasuk orang yang sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah beliau masuk Islam, beliau menjadi sahabat Rasulullah dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Jadi Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah memindahkan ibu kota khalifah Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Kedua adalah membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jabatan pos. Ketiga adalah mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Keempat, menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas. Jadi monarki hereditas ini pemilihan itu berdasarkan sistem kekeluargaan, ya, berdasarkan hubungan darah keluarga, ya. Berikutnya mengubah fungsi Baitul Mal. Jadi pada masa Khalifah Rasyidin, Baitul Mal itu berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat. Nah, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, jadi Baitul Mal ini menjadi harta kekayaan keluarga saja. Yang berikutnya adalah membentuk Diwanul Hijabah, yaitu suatu departemen yang bertugas mengawal khalifah. Yang berikutnya membentuk Diwanul Barid, yaitu sebuah departemen yang mengatur tentang pos dan transportasi. Berikutnya adalah membentuk Diwanul Kharaj, yaitu sebuah departemen yang mengatur tentang perpajakan. Yang kedua adalah khalifah yang meraih kesuksesan adalah Marwan bin Hakam, yaitu khalifah keempat Daulah Umayyah yang mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatannya. Nah, jadi Marwan bin Hakam ini pada masa Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, beliau ditunjuk sebagai kepala lembaga sekretariat, yakni Ad-Dawawin, yang mempunyai kewenangan yang sangat menentukan dalam setiap keputusan khalifah. Nah, pada masa Muawiyah menjabat sebagai khalifah, Marwan bin Hakam ini menjadi gubernur di Madinah. Apa saja kebijakan yang diambil oleh Marwan bin Hakam sehingga beliau mencapai kesuksesan sebagai khalifah?
Jadi Marwan bin Hakam ini menjabat khalifah selama 9 bulan. Nah, apa saja kebijakannya? Yang pertama adalah meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Di antaranya adalah gerakan Abdullah bin Zubair di Hijaz, gerakan Mus'ah bin Zubair di Palestina, gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khalifah, ya. Jadi ada gerakan-gerakan yang ingin menghambat jalannya pemerintahan. Yang kedua adalah mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Berikutnya adalah mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab dalam kekuasaannya. Yang terakhir adalah mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Jadi tetap pada masa Marwan bin Hakam ini kelompok Khawarij dan Syiah ini tetap berkembang, karena awal muasalnya ini kan perselisihan karena peristiwa tahkim antara Muawiyah dan Sidina Ali. Nah, namun dari pihak Sidina Ali ini akhirnya ada kelompok yang memisahkan diri, itulah yang bernama Khawarij. Sedangkan pihak yang masih tunduk kepada Sidina Ali itu namanya Syiah. Berikutnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik ini mulai menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun. Pada saat Muawiyah menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat menjadi gubernur di Madinah meski saat itu usianya masih 16 tahun. Abdul Malik adalah adalah orang yang kokoh pendiriannya, tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia mengatur roda pemerintahan dengan sepenuh amanah dan selalu menjaga stabilitas keamanan. Pada masanya, kehidupan kaum muslimin berada dalam kedamaian. Banyak negeri yang berhasil ditaklukkan. Jadi Abdul bin Marwan sama menjabat, kaum muslimin merasa hidupnya menjadi damai. Nah, apa saja kesuksesan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan sehingga beliau termasuk orang yang sukses pada masa kepemimpinannya. Ada dua kebijakan yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Jadi uang dinar pertama kali dicetak yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan, dan sekarang masih digunakan uang dinar tersebut, ya. Yang kedua adalah melakukan Arabisasi atau arsip-arsip dari catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi arsip-arsip yang berbahasa Persia dan Yunani itu diarabisasi atau diubah menjadi dalam bahasa Arab. Itu dua kebijakan yang sangat penting, ya, dan juga sangat berpengaruh sehingga beliau menjadi khalifah yang sangat sukses. Berikutnya Walid bin Abdul Malik. Nah, jadi Walid bin Abdul Malik ini adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kuasa yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan ayahnya. Jadi monarki hereditas tadi ini, ya, artinya hanya golongan keluarganya saja menjadi seorang pemimpin. Nah, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik? Yang pertama adalah penaklukan Andalusia. Ya, jadi di sini adalah ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Jadi penaklukan Andalusia di bawah pemimpin Gubernur Musa bin Nusair. Jadi Musa bin Nusair ini termasuk orang yang menyebarkan agama di kawasan Afrika Utara. Terus ada panglima perang Tariq dan juga panglima perang Tariq bin Ziyad. Jadi Andalusia ini dilakukan oleh 3 orang tersebut. Yang kedua adalah penaklukan wilayah Kasgar di bawah komando pimpinan Khurasan, Qutaibah bin Muslim al-Bahili yang pernah menjabat gubernur Irak, Persia dan Khurasan. Yang kedua adalah penaklukan negeri Sin di bawah komando Muhammad bin Qasim as-Saqafi. Yang keempat adalah mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi kala itu. Yang kelima adalah membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah. Nah, jadi pada masa
Walid bin Abdul Malik ini telah banyak bangunan-bangunan seperti yang diperuntukkan untuk masyarakat ya, seperti rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintah, serta mendirikan madrasah-madrasah. Yang terakhir adalah merenovasi ya, Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah SAW, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umawi di Damaskus. Jadi Masjid Umawi ini pada masa Muawiyah didirikannya ya. Oke, berikutnya, oke, mungkin hanya ini materi kita hari ini. Demikian yang materi kita hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada hal yang ingin kalian tanyakan atau mungkin yang kalian masih ragu atau tidak tahu, boleh kita diskusikan dalam grup Telegram. Kita akhiri materi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada Anda semua. Sebelumnya, materi sebelumnya telah Bapak jelaskan, namun ada beberapa koreksi, dan Bapak terima kasih kepada Anda yang telah memberikan koreksi ataupun saran. Setelah Bapak periksa, ternyata ada satu khalifah yang belum Bapak jelaskan. Jadi khalifah berprestasi Daulah Umayyah yang minggu lalu Bapak terangkan ada 4, setelah Bapak koreksi rupanya ada 5. Yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua Marwan bin Hakam, ketiga Khalifah Abdul Malik bin Marwan, keempat Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan terakhir adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi yang Khalifah yang kelima ini belum Bapak terangkan. Baiklah, Bapak akan terangkan hari ini. Nah, ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Malik. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dilahirkan di Halwan, Mesir pada 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Nah, jadi beliau ini masih ada garis keturunan dari Umar bin Khattab. Nah, jadi beliau telah tahu ya bagaimana sepak terjang Umar bin Khattab pada masa beliau menjadi khalifah. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini ingin mencontoh kakeknya dalam memimpin atau dalam menjabat sebagai khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Lalu apa saja kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz sehingga beliau termasuk 5 orang yang sukses dalam memimpin atau sebagai khalifah. Adapun kebijakannya yang pertama adalah mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan palsu, dan menunjuk Imam Muslim bin Syihab al-Zuhri sebagai koordinatornya. Berkat usaha ini tercapailah pembukuan hadis. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz adanya pembukuan hadis yang sahih dan yang dhaif atau yang palsu ya. Yang berikutnya adalah menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong untuk memeluk Islam. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, artinya pajak yang biasa dipungut oleh orang-orang non-muslim seperti orang Nasrani itu dihentikan. Khusus untuk mu'alaf dihentikan, sedangkan untuk non-muslim seperti Nasrani itu pajaknya dipangkas. Berikutnya adalah menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang berikutnya menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam yang dengan tegas. Yang kelima memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria Mesir ke Antioquia dan Haran Turki. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz sudah ada sekolah kedokteran ya. Nah, sekolah kedokteran ini dipindahkan, yang awalnya berada di Mesir dipindahkan ke Turki. Berikutnya adalah mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur di berbagai daerah agar selalu menerapkan keadilan dan kebenaran dalam mimpin. Di sini adanya pengawasan terhadap kinerja gubernur di berbagai daerah, karena untuk wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus itu sudah meluas ya, sudah dilakukan ekspansi wilayah. Dan yang terakhir adalah mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama. Jadi kebijakan terakhir adalah dengan adanya pengawas sehingga bisa
bisa terlihat atau bisa menilai gubernur-gubernur yang tidak taat kepada agama. Nah, gubernur yang tidak taat agama tersebut akan diganti kedudukannya. Nah, demikian Anda semua tambahan materi minggu lalu. Terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.